sesuai kebutuhan it's okay. Tapi kalau ngelunjak itu emang itu aja. Tapi uangnya Langsung memang bener buat limit. buat bayar Bisaro bener apa buat main ke Batu ini? itu jujur nggak saya buat Apa? Halo guys, kembali lagi di Ngepot, podcastnya Anak DKV. Kali ini kita akan membahas tentang isu yang paling banyak dibahas oleh masyarakat hampir di semua kalangan, yakni yang namanya pinjol atau pinjaman online. Yang mana menurut data OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Jasa Keuangan Jasa Keuangan Indonesia, paling banyak terjerat pinjaman online itu adalah guru. Yang kedua kemudian orang-orang yang terkena efek PHK, dan yang paling terakhir ibu rumah tangga. Nah, fenomena ini yang kemudian perlu kita bahas nih bersama orang hebat yang ada di kanan kiri saya. Yang pertama ada Mas Aza. Iya. Yang sebelah kiri saya ada Mas Hamimisme. Siap. Ini Mas Hamim ini sudah banyak berkeliaran di podcast di Pabu. Pabu. Kan salah omong. Oh iya. Salah omong jadi Pak Bu gitu. Oke. Ya, langsung saja ini. Yang pertama, di antara panjenengan berdua ini ada yang pernah pengalaman pinjol enggak nih? Mas Hamim ada? Pernah? Kalau saya pribadi belum pernah. Kalau Mas Aza? Saya pribadi sudah. Sudah. Malah pelaku pinjolnya ini. Ya. Di sana selain kuliah apa? Kesehariannya. Kesehariannya itu ya masih ikut acara-acara pondok bersama guru-guru. Ngajar juga? Ngajar itu cuman ngisi waktu luang. Wah, berarti data OJK ini pas ini berarti ya. Gimana itu ceritanya kok bisa sampean ada pengalaman pinjol itu? Pinjol atas nama sampean sendiri? Ya, atas nama saya. Aplikasi sendiri. apa itu? Nanti di bip gitu. Oke. Aplikasinya itu platformnya namanya Ada Kami ya. Oh, Ada Kami. Ada Kami. Iklan yang sering muncul di HP Ya. itu ya. Oh, Kan itu sudah terintegrasi oleh OJK juga katanya ya. Ya. Dan ada juga isu-isu tentang Ada Kami juga yang tahun-tahun lalu gitu. Terkait pelaku selain saya juga ada banyak. Dan sepengalaman saya ketika saya mengalami tenggat waktu pembayaran penagihan, Ya. itu yang sering terjadi kepada saya sendiri itu adalah paling seringnya ditelepon oleh pihak kolektornya Ada Kami. Itu Ya. kalau boleh tahu pinjamannya berapa itu, Mas? Sampai 5 juta? Enggak sampai, Enggak cuman sampai. 2,5 juta. Pinjaman ini benar-benar butuh, iseng, atau memang seperti apa itu? Sampean pinjem di Ada Kami kok bisa kepikiran gitu loh. Ada Kami kok enggak pinjem teman sebelah kamarnya, barangkali banyak kan kalau anak pondok itu kan pinjem ke tetangga kamar gitu. Awal saya kepikir pinjol itu kalau kepikiran ke pinjam sama temen itu kayaknya nggak mungkin, soalnya di sesama kami itu sama-sama lihat status ekonominya sama-sama. Jadi sadar diri lah ya, sadar diri. sama tahu kondisi. Ya, tahu kondisi. Jadi solusinya Jadi bukan mungkin. teman, Ya, bukan tapi teman. pinjol gitu ya. Itu karena pembayaran saya terkait pondok. Nah, jadi saya pondok mencoba untuk mengajukan pinjaman secara online di Ada Kami ini. Itu memang prosesnya sulit apa gampang? Cuman verifikasi KIC, cuman KTP doang KTP? sama. Iya. Nggak disurvei ke pondok kan ya? Enggak. Hanya foto sama apa? Ya, selfie foto sama gitu. iya, selfie doang itu aja. Tapi uangnya Langsung memang bener buat dapat limit.
buat bayar Bisaro bener apa buat main ke Batu ini? itu jujur nggak saya buat, Apa-apa. cuman alih-alih aja itu. Oh, jadi iseng aja itu Iya, berarti ya? iseng. Oke, gimana ini fenomena nih Mas Hamim? Sampai guru di pesantren pun punya pengalaman pinjol gitu. Menurut Mas Hamim gimana? Sebenarnya gini, pinjol ini kan bedanya cuman itu ya, prakteknya aja. Kalau pinjol itu kan ada belakangnya ada all-nya, itu kan online. Online. Sebenarnya sama aja dengan pinjam ke teman, cuman ini karena kemajuan zaman ada yang namanya istilahnya pinjol. Sebenarnya hampir semua aktivitas tidak hanya pinjol itu kan harus terukur agar aman. Contoh gini, kita kan kalau makan durian terlalu banyak Ya, juga kan pasti kan pusing, mabuk kan, mabuk kan. Mabuk. Dan yang kedua, soal masalah pinjol ini juga, yang namanya juga pinjam ke siapapun ya, entah itu online, entah itu ke teman, ke siapapun. Kalau kita nggak ngukur juga ya problem. Iya. Nah, sebenarnya soal pinjol atau entah itu online, entah itu nggak online itu sama aja. Artinya apa? Kalau memang dia itu minjamnya itu terukur dengan kemampuannya, istilahnya nggak muluk-muluk, terus juga minjamnya karena kebutuhan, ya is oke, nggak masalah. Sah-sah saja. Nggak masalah. Soal masalah nanti ada istilahnya contoh gini, ditagih sama kolektor sebagainya. Itu kan karena kita sudah nggak mengukur diri. Yo, nak mengukur sehingga kemampuannya 500 tapi pinjamnya yang berlebihan. 800 gitu. Betul. Itu yang jadi problem sehingga ada istilahnya anggapan negatif ya soal masalah pinjol. Sebenarnya yo kan pinjol kan sama aja dengan pinjam ke tetangga, sama aja. Ya. Cuma bedanya ini ke online ya, Punya online nggak langsung kelihatan. Betul itu aja. Sama Jadi aja. sebenarnya kita sama-sama punya pinjaman, yang satu dikunjungi mekar, ya. yang satu ditelepon terus. Nah, Ya. itu sama aja sebenarnya Ya. itu. Jadi ya tergantung kita sih. Tapi ini sampean benar-benar terbantu nggak dengan adanya pinjol ini sebenarnya? Apa memang waktu itu kepepet banget atau seperti apa sih? Ya memang kalau dari lihat sisi jangka panjang ya, menurut saya kalau betul seperti Mas tadi, kalau emang peminjamannya itu sesuai kebutuhan it's okay, tapi kalau ngelunjak itu Iki lek kado. Emang golek putus. Gak apa-apa. Nah, itu dilebokno nggak sebenarnya apa-apa. kalau beda ya, bedanya kalau ke mekar sama ke pinjol itu kan biaya bunga transparan gitu. Yang gimana nih? Yang mekarnya apa yang pinjol? Yang pinjolnya. Oh, pinjolnya lebih transparan. Tapi kalau biasanya tuh kalau terintegrasi sama OJK biasanya sudah diinformasikan satu harinya itu biasanya bisa dikatakan 0,07% lah per hari. Oh, denda itu denda. Ya, denda keterlambatan per harinya. Iya. Ya kalau semisal pinjamannya besar ya besar. Enggak, juga, tapi ya. menurut sampean adanya pinjol ini membantu sampean atau justru kemudian sampean merasa ketagihan gitu? Saya ini merasa tertekan terkait Malah tertekan ya, ya dengan sistemnya. karena di balik penelponan secara terus-menerus setiap hari ada juga terkait ancaman penyebaran data gitu iya. juga. Itu kenapa kok bisa telat dulu itu bayarnya? Seperti Masnya yang bilang jadi tadi karena tidak mengukur dan oke. kurangnya memantau awal persetujuan Tempo. tanggal kontraknya gitu lah. Kontra apa Kita itu angsurannya gitu. Asal tanda tangan setuju gitu, gak tahu mau pikir panjang nanti akhirnya gimana, seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut Mas Hamim ini fenomena pinjol ini kan kalau kita lihat isu yang berkembang di masyarakat kan lebih banyak negatif gitu, dan efeknya saya rasa banyak yang ini ya bermasalah gitu. Ini menurut sampean kira-kira pinjol ini gimana? Apa
selain kemudian mengukur kapasitas keuangan dan seterusnya, seperlu apa kita pinjol gitu? Oke. Seperti itu ya, seperti gini. Sama contoh kita minjam ke orang. Kita anggaplah ya ini pinjaman ya, ini entah itu orang entah itu online ya. Kita coba kita bayangkan atau kita contohkan kita pinjam ke orang. Kalau kita pinjam uang itu kalau untuk hal yang positif, contoh nambah modal untuk usaha kan juga apa-apa. Iya. Bagus juga. Artinya pinjaman yang kita lakukan benar-benar untuk hal yang produktif. Contoh kayak mungkin usaha di bidang studio mungkin butuh gear baru atau upgrade gear. Kan nggak apa-apa kalau memang kita butuh, sudah nggak apa-apa. Kalau memang kalau dipinjol kan katanya ya, saya nggak pernah nyoba itu ya. Kalau ada limitnya kan bertahap, ada mulai dari berapa juta mungkin sampai ke puluhan juta. Pinjaman pertama 10 bagus hasilnya terus naik lagi. Itu kan juga tergantung juga. Makanya lagi-lagi kita minjam ke online atau ke orang, lagi-lagi uangnya buat apa? Buat kegiatan yang produktif, yang benar-benar menghasilkan lagi, atau hanya soal konsumtif ya, gaya hidup, atau mungkin beli gadget terbaru padahal nggak butuh. Itu sih sebenarnya. Artinya sebenarnya pinjol itu memudahkan kita beraktivitas yang positif ketika solusinya ya nggak ada lagi. Oh iya bagus memang sangat membantu loh pinjol itu. Kalau kita mikirnya ya coba untuk benar-benar tadi ya bilang tahu kapasitas diri, terus benar-benar uang pinjaman ini dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Berarti intinya kembali ke masing-masing. Ya betul. Kalau kita nilai negatif ya berarti orangnya negatif. Ya niatnya tidak juga sesuai dengan dia ingkrah untuk pinjam ini untuk gaya hidup ya sudah. Ya sudah. Selesai. Iya ya itu. Akan yang terjadi banyak kasus di itu Indonesia. itu problemnya. Tapi kalau kemudian digunakan untuk mengembangkan usaha, Iya. kemudian belajar mandiri dengan catatan untuk dengan mengukur kapasitas pendapatan. Jadi sebelum pinjam online ini kita harus mengukur. Oh, kapasitas bulanan saya mampunya 200 ya. Berarti ketika mau ekspansi usaha ya harus diukur. Mungkin itu para pecinta ngepot, kita akan bahas hal-hal lain yang berkembang di masyarakat untuk kemudian kita ambil hikmahnya, ambil ibrohnya agar kemudian kita bisa belajar di kehidupan selanjutnya. Terima kasih Mas Azza, Mas Hamim. Terima kasih banyak. Kita akan diskusi-diskusi di lain waktu. Aman. Oke. Tonton terus ngepot dan sampai jumpa. Sampai jumpa.